Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Negeri Medan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mas Ruri, NIM PPG 92134111761. Saya guru SMK Negeri 1 Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab Universitas Negeri Medan Angkatan 4 tahun 2021. Mohon masukan dan bimbingannya Bapak Ibu agar saya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Ya Pak. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya aksen terlebih dahulu. Abi Fahrisi. Aditya Maulana. Ahmad Ghaffar. Hadir Pak. Ahmad Ukron. Hadir Pak. M. Diko Fairuzidan. M. Fardin Dias Trihandi. Hadir Pak. M. Farhan Mubina. Hadir. M. Firmansyah Hidayat. Hadir semua ya. Ya. Untuk menambah semangat pada pembelajaran hari ini, silakan berdiri semuanya dulu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan dipimpin salah satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan mereview pertemuan yang sebelumnya. Ada yang tahu tidak? Kemarin kita sudah membahas apa saja? Ya, Mas? Parameter pemotongan mesin bubut Pak. Parameter pemotongan mesin bubut. Betul sekali ya, Mas Aditya. Coba apa yang kamu ketahui tentang parameter pemotongan mesin bubut? Yang pertama ada kecepatan potong Pak atau cutting speed. Rumusnya? Rumusnya itu CS sama dengan P kali C kali N. Betul sekali ya, Mas Aditya. Ya. Ada lagi yang tahu? Ya, Mas Farhan Mubina. Yang kedua kecepatan pemotongan mesin bubut Pak. Kecepatan pemotongan mesin bubut. Ya. Rumusnya apa? N sama dengan CS kali 1000 per P kali B. Betul sekali ya, Mas Farhan ya. Ya. Materi untuk hari ini yaitu teknik pembubutan.
Nah, yang pertama untuk kompetensi dasar itu ada kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.9 menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bebut. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menggunakan teknik pemesinan bebut untuk berbagai jenis pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan mengamati tayangan PPT tentang teknik pembubutan, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan pada proses pembubutan dengan tepat. Yang terakhir atau yang keempat, setelah berdiskusi dan memecahkan masalah, peserta didik dapat menentukan teknik pembubutan untuk berbagai jenis pekerjaan dengan benar. Lalu apa itu sih teknik pembubutan? Silakan kalian amati video berikut ini. Sudah melihat videonya ya? Sekarang apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tersebut? Ya, Mas. Cara men-setting dunia kerja. Cara men-setting dunia kerja. Caranya bagaimana tadi, Mas Budi? Benda dicekam dan lalu dicekam yang satunya lagi. Ada pendapat lain? Ya, Mas Arya. Cara mengatur kecepatan. Cara mengatur kecepatan. Betul ya. Ada lagi? Ya, Mas Diko. Macam-macam pemakanan dalam pembubutan rata. Macam-macam pemakanan dalam pembubutan rata. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk betul sekali ya. Tadi adalah teknik-teknik dalam pembubutan rata. Ya, jadi yang dimaksud dengan teknik pembubutan yaitu cara melakukan berbagai macam proses pembubutan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh dasar-dasar teori pendukung yang disertai penerapan K3R pada saat melaksanakan proses pembubutan. Ya. Lalu apa saja teknik pembubutan itu, Pak? Ya, jadi teknik pembubutan itu ada bermacam-macam. Nah, ini jenis pekerjaan pembubutan. Yang pertama itu ada facing. Facing itu pembubutan muka. Kemudian yang kedua ada paper turning, yaitu pembubutan tirus. Kemudian yang selanjutnya ada cut off, itu pembubutan alur. Kemudian ada threading, pembubutan ulir. Kemudian ada boring, ya itu untuk pengeboran pada mesin bubut. Kemudian terakhir itu ada knurling atau bahasa Indonesianya kartel. Bisa saya lanjutkan? Sebelum saya ke jenis pekerjaan pembubutan, saya membawa contoh benda hasil
pembubutan. Ya, jadi ketika kalian membubut, itu kalian akan menghasilkan sebuah produk. Ya, di mana produk tersebut itu sesuai dengan gambar kerjanya atau job sheet-nya. Jadi ketika kalian misalkan mendapat job atau pesanan membuat benda kerja, maka langkah yang pertama yaitu kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Ya, sebuah benda kerja itu akan dilakukan proses pembubutan apa saja. Ya, misal kalian melihat contoh benda kerja ini harus dikerjakan dengan mesin bubut. Lalu pekerjaan apa saja yang harus dilakukan? Ada yang tahu enggak? Ya, Mas Abi dulu. Dari sampingnya pertama ada di juga ya Pak. Ada jebor Ya. di yang paling belakang ini. Ya. Betul sekali. Ada lagi. Ya, Mas Aditya. Ada bubut bertingkatnya Pak. Ada bubut bertingkatnya. Betul ya. Ada lagi. Ada membuat tirus. Membuat tirus. Ya, betul sekali ya. Jadi setiap proses pembubutan itu kalian harus analisis terlebih dahulu. Apakah benda kerja tersebut harus dilakukan proses bubut rata misalnya, terus kemudian bubut facing, ataupun misalkan nanti terakhir harus dipulir. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi pembubutan muka atau facing. Ya. Prinsip terjadinya pemotongan pada proses pembubutan adalah apabila putaran benda kerja berlawanan arah dengan gerakan mata sayap alat potongnya. Jadi ketika kalian membubut facing, itu yang harus diperhatikan yaitu yang pertama putaran spindlenya. Ketika kalian membubut facing, contoh misalkan ini bendanya, kalian membubut facing kan yang mukanya, mukanya di sebelah sini itu putarannya harus berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, pada saat pembubutan facing atau pembubutan muka, yang harus kalian perhatikan itu posisi pahatnya harus center. Paham ya? Bisa saya lanjutkan? Oke. Kemudian yang kedua yaitu pembubutan lurus atau rata. Proses pembubutan untuk mendapatkan permukaan yang lurus dan rata dengan diameter yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Pembubutan rata itu harus sama ukurannya. Misal kalian membubut panjangnya 20 mili, ya, antara yang pertama dibubut dengan terakhirnya dibubut itu diameternya harus sama. Paham? Baik, setelah ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompoknya masih sama seperti minggu yang sebelumnya. Nanti saya akan membagikan LKPD, kemudian kalian ikuti petunjuk atau langkah-langkah yang ada di LKPD. Paham ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan membentuk kelompok. Silakan kalian pelajari LKPD-nya, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada.
Nah, kemudian di situ ada program kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ya, paham ya? Paham. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Paham? Silakan dikerjakan. Kelompok satu ada masalah? Belum, Pak. Kelompok kedua ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kelompok tiga ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Kelompok empat ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ya, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah silakan kembali lagi adabnya. Baik, Pak. Silakan presentasi. Saya tunjuk acak saja. Yang pertama presentasi kelompok 3. Yo, silakan kelompok 3. Hasilnya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibrahim Hakim Budiman. Nama saya Muhammad Iko Faruzidan. Nama saya Mas Ahmad Fajar. Nama saya Ahmad Faruzidan. Presentasi akan dibacakan oleh Saudara Ahmad. Kegiatan 1. Sebuah bengkel pemesinan mendapat pesanan untuk membuat benda kerja seperti gambar di atas. Bagaimana langkah-langkah pembuatan benda kerja seperti gambar di atas? Langkah pertama yaitu memotong benda kerja. Langkah kedua, melakukan passing pada kedua ujung benda kerja. Yang ketiga, melakukan pengeboran pada salah satu ujung benda kerja. Yang keempat, melakukan pemakanan bubut rata bertingkat sesuai ukuran pada gambar. Yang kelima, pembubutan tirus. Yang keenam, pembubutan alur. Yang terakhir yaitu melakukan pembubutan ulir. Kegiatan 2. Gambar di bawah ini adalah proses pembuatan muka benda kerja. Akan tetapi terjadi permasalahan seperti pada gambar, yaitu masih tersisanya titik pada pusat benda kerja. Titik tersebut adalah sisa benda kerja yang tidak tersayat sempurna. Apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu pada saat penyatingan kesanteran kurang tepat. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Maksud saya mewakili dari kelompok 1 mau bertanya. Dari kegiatan 1 kan salah satu langkahnya itu ada membuat virus. Itu caranya membuat virus itu gimana? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan kamu ada lagi? Ya. Izin masuk, saya dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara mengukur yang baik dan benar? Apakah diperlukan dari center grid apa tidak? Apa bisa kalau mengukur langsung diameter yang besar? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan.
mengapa hasil pengeboran tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Beri kami waktu sebentar untuk menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1 yaitu API, yaitu cara pembuatan virus dengan menentukan wujud pemiringan, yaitu dengan rumus yaitu API tangan alfa sama dengan G besar kurangi G kecil per 2T. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 4, untuk proses pengeboran yang benar diawali dengan standar drill. Setelah itu dilanjut dengan diameter mata bor yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Jika dilakukan langsung ke mata bor yang paling besar, ada kemungkinan bahwa mata bor itu akan patah. Seperti itu. Izin menyangga, jika mata bor patah pas ngebor, itu cara apa yang harus dilakukan? Berarti kan mata bornya kan apa nempel di benda kerja ya? Nah, itu gimana? Itu bisa diganti benda kerja. Jikalaupun bisa itu kemungkinan jika mata bor yang patah tidak menyangkut dengan benda kerjanya ataupun patah di dalam namun tidak menyangkut dengan busnya, bisa ditarik dengan alat seperti ini. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa hasil mengukur tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan? Yang pertama itu bisa dari faktor manusianya itu tersendiri. Barangkali ada kurang teliti dalam pengeboran, misalnya dalam menentukan ukuran kedalaman ataupun mungkin pemasangan benda kerjanya belum sensor ataupun masih goyang di Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat baik ya dari masing-masing kelompok. Kemudian tadi pertanyaan dan sanggahannya juga sudah bagus-bagus. Mari kita pelajari bersama yang ada di LKPD-nya. Kemudian kita bahas juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi masih ada yang belum terjawab atau jawabannya masih ada yang kurang tepat. Untuk pembubutan phasing, permasalahan dari pembubutan phasing itu biasanya masih ada sisa dari hasil pembubutan. Hal itu dikarenakan penyetingan pahatnya tidak center, mungkin terlalu ke bawah, bisa juga terlalu tinggi.
Itu permasalahan di pembubutan facing. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Selanjutnya di pembubutan lurus atau pembubutan rata. Permasalahan yang sering muncul, yang pertama biasanya hasil pembubutan itu kasar. Yang kedua, ukurannya tidak sama antara ujung satu dan ujung yang satunya. Bila diukur nanti hasilnya berbeda. Itu permasalahan yang biasa muncul di pembubutan rata. Kemudian solusinya, yang pertama, untuk hasilnya kasar, kalian harus menyesuaikan pemakanan dengan kecepatan putarannya. Ketika kalian pemakanan awal atau pemakanan kasar, itu silakan kalian makan agak banyak dengan kecepatan yang rendah. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kemudian kalau dibubut sudah mendekati hasil yang diinginkan, itu namanya proses finishing. Ya, kalian prinsipnya harus menggunakan kecepatan yang tinggi dengan pemakanan yang sedikit. Jangan sampai terbalik. Kalau untuk prinsip pengeboran, yaitu ketika kalian menggunakan mata bornya, semakin besar mata bor yang digunakan, maka putarannya semakin kecil. Nah, untuk langkah-langkah pengeborannya, itu yang pertama tidak langsung kalian ngebor menggunakan mata bor. Harus menggunakan center drill terlebih dahulu. Ya, kemudian menggunakan diameter dari yang kecil ke diameter yang besar. Pak, ada pertanyaan ya. Ketika mengebor itu benda kerjanya berbunyi. Ya, seperti itu tadi ya pertanyaannya. Satu, memang mungkin dikarenakan mata bornya. Kemungkinan yang kedua, karena putaran yang digunakan tidak sesuai. Jadi ketika putaran yang digunakan tidak sesuai, maka proses pemakanannya juga sedikit terhambat. Ya, makanya timbul bunyi. Paham enggak sampai sini? Mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang teknik pembubutan. Coba apa saja tadi teknik pembubutan yang sudah kita pelajari? Ayo bersama-sama. Pembubutan facing, terus pembubutan rata, terus pembubutan alur, pembubutan tirus, pembubutan ulir, pengeboran, baik, betul ya. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada proses teknik pembubutan. Coba ada yang tahu nggak untuk pembubutan facing terlebih dahulu? Biasa masalah yang timbul itu apa? Ada yang tahu nggak? Cung, ayo, yang tahu? Ya, Mas Diko. Permukaan jadi tidak rata, betul sekali ya. Untuk pembubutan facing itu permasalahan yang muncul biasanya permukaannya tidak rata.
Ya, kemudian solusinya yaitu kita harus men-setting pahatnya biar center. Kemudian yang selanjutnya permasalahan yang biasanya muncul pada pembubutan rata. Ada yang tahu enggak? Ya, Mas Abi. Ukurannya tidak sama. Ukurannya tidak sama. Ya, terus solusinya gimana, Mas Abi? Pencekamannya settingnya diulang lagi, Pak. Pencekaman settingnya diulang lagi. Ya, betul ya. Kemudian yang selanjutnya di pembubutan alur, permasalahan yang muncul, Mas Arya, coba Mas. Ingin menjawab Pak, permasalahan yang sering muncul dari pembubutan alur itu biasanya pahatnya miring Pak. Pahatnya miring, Pahatnya miring. betul ya. Iya. Kemudian di pembubutan ulir, coba Mas Mubina. Ulir. Ya, Permasalahan yang sering muncul pada pembubutan ulir biasanya kisarnya tidak sama, Pak. kisarnya tidak sama. Solusinya Mengulang kembali pembuatan ulirnya. mengulang kembali pembuatan ulirnya. Kemudian permasalahan di pengeboran, coba Mas Arvin. Itu Pak, permasalahannya awal pengeborannya tidak menggunakan center drill terlebih dahulu, langsung ke mata bor. Langsung ke mata bor. Solusinya Mas Arvin? Pakai center drill dulu Pak. Ya, betul sekali ya. Ketika kalian mengebor harus menggunakan center drill terlebih dahulu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup untuk pembelajaran hari ini, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa nanti minggu depan kalian membawa apa? Nanti kita praktek di mesin bubut. Ya, paham ya? Kemudian yang selanjutnya silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Siap bila berdoa mulai. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian pulangnya hati-hati dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.